Halo, ya, jadi hari ini kan tanggal 29 Juli 2024 ya. Dan di sini tuh gue tuh sebenarnya suka gitu cerita-cerita di depan video gini, ngomong gini tentang apapun yang pengen gue ceritakan. Jadi sekarang itu adalah tanggal 29 Juli tahun 2024, yang mana pada hari ini tuh gue udah berumur 24 tahun, dan tahun depan itu 2025 tuh udah 25 tahun, dan itu berarti kan udah seperempat abad gitu ya. Dan banyak yang orang bilang tuh kayak umur-umur segini tuh udah kayak yang ada yang bilang eh, kehidupan tuh baru mulai di umur 25, ada yang bilang di umur 20, ada yang bilang kehidupan mulai dari umur 30, ada yang mulai dari kehidupan eh, ada yang bilang kehidupan tuh mulai dari umur 40 dan segala macamnya gitu. Tapi menurut gue ya kehidupan tuh udah mulai dari ketika kita tuh eh, di dalam perut ibu gitu. Cuman ya mungkin yang orang bilang kayak gitu adalah ketika di umur 24 ini eh, banyak yang mengatakan bahwa tanggung jawab di umur-umur kayak gini tuh sudah lebih besar kayak gitu kan. Dimana kayak mungkin ya di umur-umur sekarang tuh kayak orang-orang baru lulus kuliah atau lagi kuliah atau baru mencari pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan dan lain-lainnya kayak gitu kan. Jadi fase-fase kehidupan pendewasaan itu yang membuat orang kayak membuat umur 25 tuh seakan-akan tuh menyeramkan gitu. Karena kan kita udah dituntut untuk membuat keputusan sendiri, atau kalau kata Kak Maudi itu di video dia tuh kayak eh, keluar dari kehidupan sekolah, karena keluar dari kehidupan sekolah kita tuh udah nggak ada lagi namanya kurikulum atau sesuatu yang terstruktur kayak gitu kan. Kita benar-benar kayak keluar kehidupan yang bebas, kita berhak tuh memilih apapun yang kita mau, jenjang karir yang kita mau, apapun usaha yang kita pengen jalanin kayak gitu kan. Jadi banyak anak-anak muda yang mikir kayak gue pengen jadi apa yang pengen gue cari, dan itu tuh sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu kan. Walaupun gue sekarang masih yang kayak di fase itu juga gitu, gue pengen jadi apa atau gue pengen kayak seperti apa sih di masa depan kayak gitu kan. Terus gue melihat juga kayak di umur-umur segini tuh teman-teman itu udah mulai ke jalannya masing-masing kayak gitu kan. Ada yang lanjut sekolah, ada yang berkarir, ada yang udah jadi A, B, C, D kayak gitu kan. Bahkan udah ada yang menikah dan menjadi orang tua kayak gitu. Jadi proses-proses orang tuh ya tiap-tiap tuh berbeda gitu ya. Tiap-tiap orang tuh berbeda, dan orang tuh punya tanggung jawab gitu buat kehidupannya sendiri kayak gitu kan. Di usia berapapun itu sebenarnya. Tapi karena ini adalah gue pengen ngobrol di usia 24 tahun, yang dimana ke depan itu 25 tahun yang orang kenal tuh sebagai quarter life crisis atau segala macamnya itu kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Terus bicara kalau tentang gue pribadi ini, buat teman-teman yang ngelihat juga kayak terima kasih banyak buat semua dukungannya, supportnya kayak gitu kan. Ya gitulah, pasti yang nonton ini yang teman-teman gue juga gitu kan, kayak dari teman-teman Janandi, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, dan segala macamnya, orang tua pastinya kayak gitu kan, keluarga, saudara, segala macam gitu. Makasih banyak atas dukungannya, dan ya mari kita berproses bersama-sama gitu. Mari kita kayak jadi orang baik di versi kita, jadi orang yang saling saling berikan kebaikan lah di antara kita kayak gitu kan. Karena menurut gue pun kayak usia-usia gini tuh udah nggak, masih muda tapi masih sangat muda, sangat-sangat muda, tapi bukan yang kayak pemikirannya tuh bukan kayak anak kecil lagi kayak gitu. Ya nggak? Orang-orang udah pada melangkah ke sana kemari kayak gitu kan. Cuman pasti kalian relate juga kayak kok gue di sini-sini aja atau segala macamnya kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa kayak gitu kan. Kita mikir kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, banyak pembelajaran-pembelajaran kayak gitu kan. Di usia 20-an ini yang kayak mungkin ada berapa gitu ya, kayak people people come and people go kayak gitu. Dan itu menurutku juga ada benernya sih, maksudnya masa teman atau setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang itu tuh kayaknya benar gitu ya. Nggak tahu deh benar atau enggak, cuman kayak merasakan
sendiri. Dan iya juga ya, waktu gue teman sama ini masanya nih, waktu gue temenan sama ini masanya, dan saat sekarang ini orang-orangnya nih, dan saat dulu ini orang-orangnya di masa depan nggak tahu gitu. Cuman ada beberapa orang yang emang long lasting gitu, dari kecil sampai sekarang tuh ada ya, pastinya keluarga gitu ya, dan ada beberapa teman yang juga yang kayak long lasting banget gitu dari kecil sampai sekarang kayak gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa gitu, kita nggak bisa kita nggak bisa buat memegang semua di tangan kita, karena kita cuma punya dua tangan kayak gitu kan. Mau teman kita pergi atau datang atau gimana pun ya, kita nggak bisa memegangnya, itu hak mereka juga. Dan mungkin kalau di subjek orang lain, kita juga menjadi orang yang datang dan kita menjadi orang yang pergi juga gitu. Jadi coba lihat kita sebagai yang di luar pikiran kita juga kayak gitu kan. Siapa tahu kita adalah subjek yang juga pergi dari kehidupan teman kita kayak gitu kan. Entah itu apa alasannya, emang semesta atau Tuhan yang sudah merencanakan, oh masanya sudah habis sama ini kayak gitu gitu. Itu hubungan gitu ya. Kalau tentang pacaran ya tak tahu lah saya ya, karena nggak pernah merasakan atau gimana gitu. Terus tentang karir kayak gitu kan, ya gue sekarang bekerja pada apa ya, secara apa ya, bekerja pada umumnya lah gitu ya, anak-anak di usia ini gitu kan, pulang pergi jam sekian, pulangnya sekian gitu kan, ya kayak gitu sih. Jadi memang siklusnya begitu-begitu gitu, dan itu menyenangkan kayak gitu kan, berprosesnya di situ gitu. Pekerjaan, pertemanan, pekerjaan tuh udah masuk keuangan segala macam lah gitu ya, hubungan, terus apalagi ya, personal life yang gitu-gitu kan. Gue udah mulai kayak mencoba gitu untuk berani mencoba atau mengambil hal-hal yang pengen gue coba kayak gitu kan, hal sederhana yang masuk dalam apa ya, wishing list, bucket list segala macam kayak gitu kan. Dan kalian pasti juga punya kayak gitu kan. Dan ya semoga kita berani terus gitu buat mengambil apa yang kita mau kayak gitu kan. Itu sih. Dan proyekan gua Janandi juga semoga, dan tahun ini mau ke 4 tahun guys, dan semoga berjalan kayak gitu ya. Kalian follow dong. Ya kayak gitu. Apalagi ya? Ya gitu sih paling. Ya semoga tahun ini bisa berproses lebih lagi, dan buat teman-teman yang nonton juga sama gitu ya. Kalian terbaik lah pokoknya gitu, apalagi yang nonton sekarang kayak gitu. Semoga kita di umur-umur ini tuh nggak menyanyiakan masa muda gitu. Gue paling takut tuh masa muda gue tuh kelar dan kayak gue nggak apa-ngapain, ya nggak gitu kan. Dan kayak takut berlalu gitu aja gitu, tanpa mencoba banyak hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menantang, atau hal-hal yang bisa membuat kita tuh lebih upgrade lagi gitu. Ya semoga kita nggak menyanyiakan setiap harinya di masa muda, tanpa kayak mikir kayak apa ya, kayak jangan gimana ya, kayak kadang mikir kayak gitu jadi lupa istirahat juga gitu. Untuk senang-senang juga jangan lupa kayak gitu, sambil terus mencoba hal-hal baru, memperkaya diri dengan skill atau upgrade segala macam, walaupun gue juga ingin berproses ke arah sana kayak gitu. Gitu sih paling. Jadi makasih banyak teman-teman. Ya gak jelas gitu ya video ini, cuman kayak pengen aja ngomong kayak gitu kan. Dan gue mendoakan teman-teman yang mendoakan gue gitu kan, dan semua orang yang udah baik ke gue, kayak semoga doa-doa baik yang kalian utarakan ke gue itu, dan kalian doakan ke Allah itu bisa berbalik ke kalian juga gitu kan. Teman kantor, keluarga, Janandi, teman kuliah segala macam kayak gitu. Makasih banyak. Semoga kita tuh diberikan yang terbaik terus gitu ya sama Allah, dan kita bisa jalan di jalan kita masing-masing dengan versi kita yang paling terbaik tiap harinya gitu. Itu doang sih. Makasih banyak guys. Itu doang. Aneh ya gue ngomong kayak gini, maaf ya. Dah, sampai ketemu.